Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya sangat merasa bahagia bisa berjumpa lagi dengan Anda semua untuk bersama-sama deres bareng kitab agung karya ulama agung, yaitu kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perawi hadis nomor 10 ini adalah Abu Hurairah, sama dengan perawi hadis yang ke-9 kemarin. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Nama kunyahnya Abu Hurairah, bapaknya kucing lucu dan imut. Beliau ini lebih terkenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis atau syarah-syarah hadis, maka kita akan mendapati bahwa semua ulama sepakat nama beliau adalah Abu Hurairah. Tapi para ulama berbeda pendapat, nama aslinya siapa? Dalam kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan pendapat yang paling unggul bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi di kalangan orang Arab ada sebagian orang yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya. Lebih dikenal dengan nama Abu atau Ummu daripada nama aslinya. Sebagai contoh, Abu Hurairah ini, nama aslinya orang berbeda pendapat siapa nama aslinya. Lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Juga sahabat lain, sahabat yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar, khalifah yang pertama. Abu Bakar ini nama kunyah Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Wah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau di Indonesia mungkin bisa dianalogikan dengan nama yang dimulai dengan Pak. Nama yang dimulai dengan Pak. Contoh, kita di Yajri ini ada sosok penjual mie ayam yang cukup legendaris bagi santri Yajri. Beliau menjajakan mie ayamnya sejak lama. Salah satunya bernama Pak Kumis. Pak Kumis. Orang lebih kenal, santri Yajri dan alumni Yajri lebih kenal dengan nama Pak Kumis. Kalau ditanya nama asli Pak Kumis siapa? Wah, belum tentu tahu. Seperti itulah Abu Hurairah lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah. Kalau ditanya nama aslinya siapa? Nah, orang belum tentu tahu. Baik, saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, maha bersih, tidak mau menerima kecuali yang suci dan yang bersih. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita berperilaku terhadap Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha suci, maha baik, maha bersih, tidak mau menerima kecuali yang suci, baik dan bersih. Ada orang melakukan sedekah, bersedekah, memberi sebagian hartanya kepada fakir miskin,
menggunakan harta yang baik, harta yang halal, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada orang bersedekah menggunakan uang haram. Dia merampas harta orang lain, kemudian harta tersebut digunakan untuk sedekah. Apakah seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak. Karena Allah itu maha baik, hanya mau menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha suci, maha bersih. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak mau menerima kecuali yang baik, suci dan bersih. Itu rumus bagaimana kita berperilaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama yang Allah berikan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah telah berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari harta-harta yang baik, makanlah dari harta yang halal, wa'malu salihah, dan berbuatlah amal saleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari harta-harta halal, dari harta-harta baik yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi jelas perintah Allah kepada perintah Allah kepada kaum mukminin sama dengan perintah Allah kepada para rasul, yaitu wajib memakan harta yang halal, sehingga tidak boleh memakan harta yang haram. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Pentingnya harta halal bagi kita kaum mukminin dan bagi mereka para rasul. Kenapa penting? Kenapa ini semua penting? Karena tadi sebagaimana rumus yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, maha suci, la yaqbalu illa thayyiba, tidak akan menerima kecuali yang baik dan yang suci. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian setelah berbicara itu, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang seseorang yang melakukan perjalanan sangat jauh. Asy'atha, rambutnya sampai kusut. Aghbar, wajahnya penuh dengan debu. Wah, ada orang melakukan safar, perjalanan jauh, rambutnya kusut, wajahnya berdebu. Subhanallah. Kalau kita belajar lebih jauh, tentu kita akan mendapati bahwa salah satu waktu mustajab adalah salah satu kondisi yang menyebabkan seseorang mustajab doanya adalah ketika dia melakukan perjalanan jauh. Ada orang melakukan perjalanan jauh, misalnya dari Magelang pergi ke Jakarta, perjalanan jauh, capek sekali. Bahkan sholat saja boleh dijamak, sholat saja boleh diqashar, puasa Ramadan saja ketika perjalanan jauh boleh dibatalkan. Orang yang melakukan safar, perjalanan jauh seperti ini, dia berada dalam kondisi yang baik, yaitu kondisi dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doanya dimustajabkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar asy'atha aghbar. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh,
rambutnya kusut, wajahnya berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, dia berkata, ya Allah, saya ingin ini, saya ingin itu. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, sedangkan minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, sedangkan pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, sedangkan dia mendapatkan asupan gizi dari makanan haram. Fa anna yustajabu lah, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana orang seperti ini, bagaimana mungkin orang seperti ini diijabahi doanya, bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan doanya, bagaimana mungkin orang seperti ini diterima amalnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Artinya status hadis ini adalah sahih, terbukti secara ilmiah bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengucapkannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya makan, minum, berpakaian, tinggal dengan menggunakan harta-harta yang halal. Hendaknya kita makan dari makanan yang halal, jangan sampai yang haram. Hendaknya kita minum dari makanan yang halal, jangan sampai yang haram. Hendaknya kita memakai baju, memakai perhiasan dari yang halal, jangan sampai yang haram. Hendaknya kita tumbuh mendapatkan asupan gizi dari yang halal, jangan sampai mendapatkan dari yang haram. Hendaknya kita tinggal di tempat yang halal bagi kita, jangan sampai tinggal di tempat yang haram. Itu sangat penting. Kenapa? Karena harta yang halal itu harta yang baik, menyebabkan kita doanya mustajab, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau kita naudzubillah memakan harta yang haram, doa kita tidak diterima oleh Allah, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang doanya mustajab. Kalau saya minta, Allah mengabulkan." Kata Nabi, makanlah makanan halal. Makanlah makanan halal, takun mujabad da'wah. Kamu akan menjadi orang yang doanya mustajab. Di sisi lain, kalau kita belajar fikih lebih panjang, ya, ada pembahasan bagaimana hukumnya sholat di tempat yang tidak halal, di tempat yang hasil rampasan. Ada orang, mohon maaf ini, ada orang menghuni rumah, bukan haknya, merampas hak orang lain, ghasab. Menghuni rumah bukan haknya, merampas hak orang lain, haram. Dia tinggal di rumah tersebut. Kemudian dia melakukan sholat, melakukan baca Quran, melakukan ibadah di atas tanah rampasan tersebut, tanah yang haram baginya. Bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana hukum baca Qurannya? Kalau kita belajar fikih lebih jauh, tentu kita dapati bahwa dalam madhab Syafi'i dinyatakan bahwa orang tersebut sholatnya sah, sholatnya tetap sah. Akan tetapi dia tetap berdosa karena duduk tinggal di tempat yang bukan haknya. Sholatnya sah, tetapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi ditakutkan, dikhawatirkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melihat pada hadis ini. Kemudian kalau kita membaca kitab-kitab madhab Hambali, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, wah ini dalam madhab Hambali, orang yang sholat, melakukan sholat di tempat, di tanah hasil rampasan seperti itu yang tidak halal baginya, maka sholatnya tidak sah, dia harus mengulangi lagi sholatnya. Wah, subhanallah. Jadi
hadis ini jelas menjelaskan kepada kita tentang pentingnya harta halal dan bahayanya harta haram. Baik, jadi marilah kita melihat pada diri kita sendiri, apakah kita sudah makan makanan yang halal, apakah kita sudah menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Tujuannya cuma ini, satu, yaitu agar Allah ridho, agar Allah mau menerima amal ibadah kita, agar Allah mau mengabulkan doa-doa kita. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pemirsa kanal YouTube Surajuna dimanapun Anda berada, hadis ini hadis yang sangat agung, pantas sekali dimasukkan ke dalam deretan hadis-hadis pilihan Jawami'ul Kalim yang lafalnya singkat, penjelasannya panjang, karena hadis ini mencakup teori, rumus yang bisa kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Pokoknya apa saja harus yang halal, makanan harus yang halal, minuman harus yang halal, pakaian harus yang halal, tempat tinggal harus yang halal, semuanya mesti harus yang halal. Dan di sisi lain, kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang sama dengan yang diberikan kepada para rasul, menunjukkan bahwa mendorong kita bahwa wahai anda semua ini yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad, makanlah yang halal. Kalau anda makan yang halal, anda layak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminin, makanlah dari harta yang halal. Kalau makan dari harta yang halal, anda layak mengaku aku menjadi pengikutnya para rasul. Semoga kita semua selalu memperhatikan apakah kita mendapatkan dari halal atau yang haram. Semoga kita semua layak menjadi pengikutnya para nabi, layak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.